Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya kami terima kasih dipersilakan hadir di acara hari ini, terutama untuk Ketua Perbarindo Sulawesi Selatan dan DPR, lalu Teko Pinwil Sulawesi Selatan, dan Pak Subagio yang selaku fasilitator dari IFEA. Jadi perkenalkan, saya Rocky, saya adalah salah satu founder dari Ataku, ada 4 orang, dan di sini saya selaku direktur di Ataku. Jadi sebelumnya pengalaman saya pribadi 10 tahun di Koperasi Simpan Pinjam, 8 tahun di BPR selaku komisaris independen. Dari 2 pengalaman itu, di 2018 saya dan Pak Erik itu berpikir ada suatu masalah klasik di tingkat industri finansial mikro, yaitu BPR, koperasi, LKM, pegadaian bahkan, mereka kurang mampu untuk menyediakan layanan teknologi. Ada sebagian yang sudah mampu, ada sebagian yang banyak yang tidak mampu. Bukan masalah finansial sebenarnya, tapi menurut kami pengetahuan mengenai teknologinya. Jadi eranya sudah berpindah. Maka 2018 kami mengajukan 2 perusahaan. Yang satu adalah PT GDC Multisarana, itu seperti OVO, GoPay. Jadi kami maju membuat perusahaan uang elektronik waktu itu. Lalu seiring waktu berubah regulasinya Bank Indonesia dari uang elektronik menjadi PJP1. PJP1 itu bisa menyelenggarakan 5 hal: uang elektronik, payment gateway, dompet digital, merchant acquisition, dan remitansi. Nah itu, jadi izinnya sudah mencakup 5 kegiatan. Lalu seiring waktu 2019 kami pernah maju P2P lending, Pak. Jadi dulu kami pernah maju P2P lending, tapi tanda kutip agak unik P2P lendingnya, kami pakai jaminan. Sempat diketertawakan sama teman-teman pemain yang lain. Mana ada P2P lending pakai jaminan? Karena basic saya adalah dari BPR, jadi saya menghubungkan BPR dengan peminjam, memakai jaminan BPKB dan sertifikat. Sempat kami maju, sudah selesai semua, sertif semua, namun kena moratorium di Januari 2020. Akhirnya teknologinya saya rubah, saya membuat sesuatu yang baru, mungkin di Indonesia ini baru, di bidang finansial baru, tapi di bidang yang lain sudah jalan dan bahkan sudah terkenal. Jadi kalau dalam satu kalimat, Ataku ini seperti GoFood atau GrabFood, menghubungkan 30 km lembaga jasa keuangan terdekat. Kalau kita mau beli makanan, kan kita dihubungkan dengan penjual makanan, dalam jarak terdekat ada tulisan 0,6 km, 1,2 km, mungkin 8 km, dan lain sebagainya. Nah, Ataku di sini adalah marketplace. Jadi benar yang disampaikan Pak Subagio, kami tidak melakukan profiling calon debitur. Kalau P2P lending itu melakukan profiling, mereka yang mencari, mereka yang memfilter, kategorinya A, B, C, D, E. A bunganya kecil, resikonya kecil. Kalau E bunganya besar, resikonya besar. Kami tidak melakukan itu. Jadi kami misinya adalah bagaimana melakukan digitalisasi. Jadi kami sebenarnya tidak hanya masuk di lending. Bagaimana melakukan digitalisasi bagi BPR, BPRS, LKM, LKMS, bahkan koperasi. Tidak menutup kemungkinan. Tapi pada waktu kami maju ke OJK, koperasi tidak boleh dulu di bawah naungan Ataku. Jadi harus membuat institusi yang berbeda. Karena ini khusus yang berada di naungan OJK. Ini adalah lisensi kami dari OJK, kami ada di GIKD, dan kami sudah menjadi anggota APTEK. Produk kami adalah Ataku, saat ini ada 55 tepatnya, institusi yang sudah join dengan kami. Mungkin kalau di Surabaya kenal BPR Bengkat, nah itu sudah join dengan kami. Arta Pamenang mungkin
Nah, itu sudah join dengan kami. Ada BPR di Jakarta, itu kenalan dari founder kami yaitu Artarindo. Itu juga BPR KO3 kalau di Jakarta. Nah, itu sudah join. Jadi cukup banyak, walaupun kami belum masuk ke Bali, di Sulawesi Selatan di kesempatan inilah kami masuk. Gitu. Jadi Ataku ini lahir dari kami berempat. Banyak masalah yang dihadapi BPR, misalnya AO, terjadi traffic keluar masuk, mulai tren 3 tahun terakhir ini tepatnya. Lalu core banking kurang memadai. Lalu saya selalu bertanya di 4 tahun yang lalu, kenapa orang nabung di BPR tidak bisa dari uang elektronik? Tanpa perlu datang ke kantornya BPR, orang bisa nabung. Kenapa bank-bank digital, neobank, dulu belum ada neobank, dulu adanya cuma BCA, itu bisa membayar QRIS. Kenapa kita tidak bisa memfasilitasi nasabah BPR dari tabungan di BPR bisa diubah bentuknya ke uang elektronik? Ini memang tidak pernah terjadi. Disitulah kami 4 tahun lalu berpikir kita perlu membuat uang elektronik. Jadi bagaimana bisa menabung dari uang elektronik, bagaimana bisa top up uang elektronik, OVO, GoPay, Dana, atau uang elektronik kami yaitu GDCP dari tabungan di BPR, lalu mereka nasabah difasilitasi bisa QRIS, bisa transfer, walaupun BPR kan tidak boleh menjalankan sistem pembayaran. Disitulah kami masuk sebagai solusinya. Karena sistem pembayaran hanya boleh dijalankan oleh BUK, Bank Umum Konvensional. Itu yang kami pelajari dari POJK nomor 62. Kebetulan masih ingatlah aturan-aturan BPR ya. Barusan 2 bulan lalu saya mundur dari komisaris independen di BPR. Lalu solusi yang kami gambarannya. Ini adalah fee standar kami, namun untuk tahun ini kami free semua. Jadi yang kalau ada pengajuan ditolak, free, tidak ada biaya. Kalau untuk pengajuan di ACC 1%, namun ini pun kemungkinan tahun depan ada promo, tidak harus kena 1%, mungkin ada diskon 50%, gambarannya seperti itu. Lalu LOS yang tadi saya sampaikan itu 10.000 biayanya, kemungkinan kami akan promokan, tapi tahun ini pasti free semua, LOS ini. Lalu yang nomor 4, nomor 5 ini apa? Nah, nanti saya jelaskan. Ini layanan ini hanya ada bila mana kami terkoneksi dengan core banking. Namun kan tidak semua bisa terkoneksi dengan core banking. Nah, itulah nanti kami jelaskan posisi mananya kami bisa membantu. Tahun ini gratis. Tahun depan berbiaya antara 5.000 per aplikasi. Tapi sudah tidak perlu paper, sudah ada geotag nasabah disimpan, sehingga ke depan memudahkan sistem kami yang kedua yaitu collection management system. Seperti apa inovasi teknologinya? Misalnya saya AO-nya BPR, saya hari ini ditanya Bapak, nagih kemana saja atau kunjungan ke nasabah mana saja. Dengan semua nasabah itu disimpan Google Map-nya, PIC yang di kantor, kabak marketing atau operasional bisa mengetahui saya di mana saja hari ini, dan saya nemui si A itu berapa menit, hasilnya apa, buktinya apa, sudah tahu semua. Itu adalah pengembangan dari LOS, yaitu Collection Management System. Ini bahkan tidak semua bank umum sudah pakai teknologi ini, dan itu kami sudah implementasikan di salah satu institusi, sudah jalan 3 tahun. Tapi di awal harus jalan LOS dulu, Loan Origination System. Gitu. Ini adalah support. Kami tahu online-nya di BPR ini tidak akan lepas dari dukungan lah dari BPR. Saya ambil contoh. Kenapa kita selalu berpikir AO hari ini nyari nasabah. Saya memakai pendekatan yang berbeda. Kenapa kita tidak mendata seluruh UMKM di sekitar kita, memakai teknologi Google Map, yaitu LOS yang kami punya, dan Ataku, lalu UMKM tadi bisa pengajuan secara online, kapanpun,
Sehingga AO hanya tinggal memproses pengajuan tadi. Itu adalah logika saya yang terbalik. Kalau kita data seluruh UMKM dan kita tahu lokasinya di mana, AO siapapun tidak perlu mengetahui lokasinya di mana, sudah ada petunjuk Google Map-nya. UMKM ini didata, omsetnya berapa, pemiliknya siapa, kebutuhannya berapa, mau pinjam jaminan apa, sudah bisa semua. Inilah yang kami butuhkan dari BPR untuk melakukan pendataan UMKM. Jadi kita nggak usah kalah dengan pinjol, karena pinjol itu sebarannya tidak jelas. Ada orang pribadi, ada UMKM. Tapi pertanyaannya, mana ada UMKM yang mau bunga 1 bulan 12%? Nggak mungkin. Secara usaha nggak mungkin. Pasti orang-orang yang kepepet hutang. Itu yang pasarnya. Jadi pasarnya BPR itu beririsan dengan kurs sebenarnya. Kalau saya nilai. Jadi kita tidak perlu takut dengan adanya pinjol. Irisannya sebenarnya kur. Bedanya kur, jaminannya 8 juta bisa dapat 25 juta. Itu bedanya. Pertanyaannya, bagaimana BPR bisa bersaing? Disitulah 3 tahun, 4 tahun lalu saya berpikir, data aja seluruh UMKM. Lalu UMKM kita mudahkan pinjam melalui aplikasi. Dan di AO-nya sudah disediakan aplikasi untuk memproses. Itu logika yang pertama. Logika yang kedua yang belum pernah ada, kalau kita tahu OLX, rumah123.com, karmudi.com. Jadi kalau di Ataku itu, kalau di sini saya belum dapat mitra, kalau di Jawa sudah cukup banyak. Misalnya saya di Surabaya itu sudah ada 12 mitra, jarak BPR terdekat yang bisa support. Logika itulah yang kami pakai. Kalau orang mau beli mobil di OLX, kalau mau kredit bagaimana caranya? Coba. Sulit. Adanya cuma BCA Multifinance. Kenapa? Saya dengan membawa BPR ini koneksi secara API ke OLX, lalu orang mau pinjam kredit atau pembiayaan, muncul BPR terdekat. Pertanyaan saya, perlu AO nggak? Nggak perlu. Itulah implementasi teknologi. Jaminannya jelas, BPKB, sepeda motor, mobil. Kalau di OLX pilih properti atau rumah123.com atau rumah.com, kan banyak aplikasi rumah ya, rata-rata yang jual itu adalah agensi properti. Tapi pembeli ini sulit kalau mau kredit. Yang ada praktek sekarang, saya mau kredit KPR, misalnya saya mau beli rumahnya mbaknya, saya bawa dokumen saya datang ke bank umum. Kalau difasilitasi BPR, walaupun bunganya lebih tinggi sedikit, dan jelas transparansinya, angsurannya berapa, biayanya berapa, biaya pengikatannya berapa, tinggal pinter-pinternya konsumen tadi milih BPR yang mana, diproses. Real time, datanya masuk ke BPR. Itulah yang menjadi segmen target kami secara penggunaan teknologi. Dan itu belum ada di Indonesia. Untuk BPR sebagai pelakunya, belum ada. Tapi untuk mengarah ke sana, ada beberapa step yang kami harus masuk. Seperti hari ini, step kami mengakomodir BPR untuk join di fasilitas lending dulu. Karena API itu yang paling sulit. Itu gambarannya. Bagaimana manfaatnya Pak kalau join di Ataku? Pak Subagio tadi sudah menyampaikan bahwa tahun ini biaya layanan kami free. Tidak ada biaya bulanan, biaya tahunan. Biaya sesungguhnya itu adalah 1% per aplikasi. Jadi kalau ada pengajuan 100 juta, biaya kami adalah 1 juta. Umum lah, kalau biaya broker umum. Tapi kami bukan offline, kami online. Dan dari biaya yang kami terima, kalau di BRI menjalankan UMI ya tadi ya, fee based income bagi BRI, biaya variable cost bagi BRI, di Ataku juga ada.
Konsep kami referral bukan seperti Gojek. Kalau Gojek download aplikasi dapat 25.000. Lalu orang berpikir, kartu perdana 3.000, 5.000. Ya saya download aja 10 kartu perdana. Supaya saya dapat uang 250.000. Misalkan. Tapi kalau usernya Ataku, itulah yang kami jadikan broker semua. Contohnya seperti ini logikanya. Saya mengajak Pak Subagio. Pak Subagio, bila mana pinjam, saya dapat komisi separuhnya dari pinjam Ataku. 0,5%. Dan kapanpun Pak Subagio pinjam, saya dapat terus. Pertanyaan saya, kira-kira saya akan berusaha mencari konsumen-konsumen yang lain? Jawabannya iya. Karena kapanpun orang yang saya ajak pinjam, saya dapat komisi. Itulah jaringan yang kami gunakan dengan menggunakan pendekatan teknologi. Jadi fee yang kami dapatkan 1%, kami sharing 50%-nya ke user yang mengajak. Berarti apakah boleh Pak user tadi mendata UMKM? Boleh. Karena usernya tadi yang dapat komisi kalau UMKM tadi pinjam. Karena tujuan kami bagaimana mempercepat UMKM tadi di masyarakat didata secepat mungkin dan sebanyak mungkin. Tujuan kami itu. Karena nanti banyak sekali bisnis yang bisa terjadi. Bisnis supply chain bisa terjadi. Bisnis QRIS bisa terjadi. Contohnya, ada satu orang UMKM misalnya namanya Umar. Tidak pernah pinjam di bank. Tidak punya kolateral. Tapi dia pakai QRIS. Histori transaksinya jelas. Omsetnya jelas. Pertanyaan saya, masa BPA tak mau memberikan pinjaman? Historinya jelas. Transaksinya jelas, QRIS. Nggak mungkin orang mau nyoba-nyoba transaksi QRIS, karena ada potongan 0,7% di dalam. Ini contoh hal-hal yang kadang terlewat. Jadi AO-nya kita BPR itu seringkali nyari nasabah. Hari ini kalau nyari nasabah, ketemunya di warung dengan multi finance tukar-tukaran data. Dengan antar BPR tukar-tukaran data dapat dipermak. Sedemikian rupa rapi, pengambil keputusannya ngikut. ACC lah data itu. Itu yang cara konvensional. Oke? Nah, selama saya presentasi ke 218 BPR, ditambah hari ini ada sekitar 20 BPR, kami selalu ditanya apa Pak perbedaannya Ataku dengan P2P lending. Ataku di sini adalah marketplace. Jadi kami mempunyai perbedaan yang sangat jelas. Kalau mungkin pernah tergabung di P2P lending, komunal mungkin atau mana, BPR harus top up dulu ke namanya escrow account. Lalu dari escrow account disalurkan ke peminjam. Di kami tidak boleh menyentuh uangnya BPR sama sekali. Itu perbedaan yang pertama. Jadi benar-benar pinjaman itu dicairkan langsung oleh BPR dari BPR ke nasabahnya, tidak melalui kami. Karena kami bernaung di IKD, Inovasi Keuangan Digital. Jelas tidak boleh mengelola portofolio. Kami tidak akan pernah tahu pinjamannya ini alamatnya di mana, jaminannya apa, kami tidak pernah tahu. Walaupun kami menyediakan server, hak aksesnya sudah beda. Dan kami sudah presentasi itu ke pengawas kami di Jakarta. Hak aksesnya beda, dan kami tidak akan mengetahui data peminjam. Karena kalau data peminjam ini bocor, difasilitasi oleh P2P lending, bisa saja pinjaman pertama oleh BPRA, bisa saja pinjaman kedua oleh BPRB. Bisa di-switch untuk mendapatkan komisi yang lebih besar. Kami tidak bermain seperti itu. Contoh yang kedua adalah repayment. Kalau P2P lending, ngangsurnya harus ke P2P lending dulu. Baru H+1 didisperse ke BPR-nya. Kami tidak melakukan itu. Jadi sekali lagi kami tidak menyentuh uangnya peminjam. Itu perbedaan. Lalu perbedaan yang berikutnya yang menganalisa kredit hanya BPR, hanya BPRS. Tidak boleh kami yang menganalisa. Namun seperti tadi Pak Subagio sampaikan, Pak, kalau koneksi IKYC kami bisa bantu. Kalau koneksi ke credit scoring,
kami bisa bantu. Kemarin saya ketemu XL Axiata, itu punya divisi, bisa mengetahui nomor KTP ini, apakah benar nomor HP-nya ini. Nomor HP ini aktif berapa lama, nomor HP ini biasanya di daerah mana, berdasarkan BTS. Itu kami sudah deal, kerjasama. Layanan itulah yang kami jual ke BPR. Ini adalah contoh layanan-layanan teknologi yang bagi BPR hal yang baru. Jadwal kami minggu depan ketemu dengan penyedia credit scoring berdasarkan medsos. Karakter seseorang berdasarkan analisa media sosial. Karena kalau kita menganalisa penuh hanya berdasarkan AO, pertanyaan saya, ada 10 orang AO, apakah punya standarisasi analisa? Belum tentu. Disitulah ada stylenya AO masing-masing. Walaupun sudah ada SOP. Nah, analisa-analisa tambahan yang kami bantu, seperti dari klik, misalnya, dari telco, dari medsos, dari tagihan utility, PDAM, PLN, internet, itu juga membantu. Berapa biayanya dia setiap bulan? Itu bisa membantu orang ini benar nggak penghasilannya sekian, dibalik logikanya. Jadi kalau dia ngomong penghasilannya sekian, biayanya sekian, kadang-kadang nggak masuk akal. Ini kan untuk analisa compare aja. Nah itu BPR kami bantu untuk memfasilitasi dokumen tersebut. Lalu perbedaan yang berikutnya di BPR ada mengenal BEPK ya, 20% dari modal inti. Di P2P lending terbatas 2M. Di kami, karena jaminannya sertifikat, kami memang mengakomodir BPR, itu kami punya limit sampai 5M. Saya ambil contoh tujuannya BEPK ini apa? Saya mau pengajuan 3 miliar di BPR di sekitar saya melalui Ataku. Ada 10 BPR. Dari 10 BPR itu ada 7 BPR, BEPK-nya di bawah 3M. Ya pasti kami nggak akan hubungkan. Yang kami hubungkan hanya ke 3 BPR saja, karena pakai teknologi pairing di dalamnya. Bisa paham ya? Jadi BEPK-nya, BPR itu misalnya cuma 2,1, 1,8M. Ada orang mau pengajuan sertifikat 3 miliar, ya nggak akan mungkin dihubungkan ke BPR tadi, yang 7 tadi. Tapi yang 3 mampu. Nah itulah teknologi kami sudah mampu untuk seperti itu. Jadi bisa custom mengikuti stylenya BPR, itu teknologi kami. Yang lain-lain mungkin di slide kami ada namanya bunga, dan memang kami ada standarisasi bunga, namun untuk bulan November ada perubahan bunganya berdasarkan masukan dari teman-teman BPR yang 55 BPR yang sudah join. Pak, bunganya kalau bisa tenornya semakin panjang, semakin tinggi bunganya. Nah itu, kami sudah mulai sesuaikan. Ini adalah ketentuan bunga yang terbaru. Saya nggak tahu, karena ini saya baru di wilayah Sulawesi Selatan. Apakah di Sulawesi Selatan untuk kategori bunga misalnya sertifikat itu bisa bermain di antara 21 sampai 24 atau kerendahan ya? Kira-kira bagaimana? 18. Oh, ketinggian. Nah, berarti karena saya dulu kan GM-nya Mendelor Suzuki, multifinal itu kalau di luar pulau selalu bunganya lebih tinggi, setahu saya. Nah, ternyata di BPR hampir-hampir sama ya dengan di Jawa. Itulah di kami di Ataku ada namanya fitur nego. Jadi calon nasabah pun setelah milih BPR-nya itu bisa nego angsuran, walaupun bunganya agak tinggi. Tapi nego itulah membantu supaya cocok dengan kapasitasnya calon nasabah. Inilah kami ada fitur negonya di dalamnya. Dan ini kami juga menjembatani BPRS. Jadi kami di aplikasi tidak pernah mengatakan bunga. Kami mengatakannya angsuran. Karena BPRS pun supaya bisa terakomodir. Itu gambarannya. Ini adalah fee standar kami. Namun untuk tahun ini kami free semua. Jadi yang kalau ada pengajuan ditolak, free, tidak ada biaya. Kalau untuk pengajuan di ACC 1%, namun ini pun kemungkinan tahun depan ada promo, tidak harus kena 1%, mungkin ada diskon 50%, gambarannya seperti itu.
Lalu LOS yang tadi saya sampaikan itu 10.000 biayanya. Kemungkinan kami akan promokan, tapi tahun ini pasti free semua LOS ini. Lalu yang nomor 4, nomor 5 ini apa? Nah, nanti saya jelaskan. Ini layanan ini hanya ada bila mana kami terkoneksi dengan core banking. Namun kan tidak semua bisa terkoneksi dengan core banking. Nah, itulah nanti kami jelaskan posisi mananya kami bisa membantu. Oke. Jadi kami memang menyediakan layanan finansial tanpa harus memiliki bank. Kami berpotret dengan Gojek, Grab yang memang sudah besar. Jadi kami di sini tanpa memiliki bank, tapi kami bisa membantu bank-bank, terutama BPR, BPRS, LKM, LKMS, gitu. Ini adalah gambaran aplikasi Ataku. Saya bisa jalankan. Jadi di aplikasi Ataku wajib mengaktifkan GPS. Lalu di situ terdapat pilihan-pilihan institusi. Ini adalah kota yang saat ini bisa dilayani. Lalu ada pilihan institusi. User bisa milih, klik pinjaman dana, memasukkan merek, tipe, tahun, lalu nilai kendaraannya muncul otomatis. Setelah itu memasukkan jaminannya atas nama sendiri atau bukan atas nama sendiri, karena itu mempengaruhi maksimal persentase cairnya. Lalu user memasukkan nominal pinjamannya. Setelah memasukkan nominal pinjaman, user atau calon peminjam bisa memilih angsurannya berapa yang dia mau pilih. Ini contohnya memasukkan nominal pinjaman, metodenya angsuran. Ini adalah contoh angsuran beserta provisi dan admin yang tadi kami sudah set. Jawabannya itu, yang tadi kami sudah set. Jadi bunganya itu sesuai. Di sisi customer atau user itu hanya muncul angsuran saja. Itu gambarannya. Ini pendekatannya. Jadi kalau kita nyoba di OLX, itu kita diteruskan ke webnya BCA Multifinance. Di situ seakan-akan kayak ngirim email, masukkan rencana pengajuan pinjaman Anda, tapi tidak real time, dikalkulasi. Di sini kami menyediakan layanan real time, dikalkulasi, angsurannya berapa, gitu. Tadi di awal saya sampaikan bahwa kami mempunyai 2 perusahaan, yaitu GDCP selaku PJP 1 dan Ataku selaku marketplace. Kami mendukung programnya Bank Indonesia, yaitu Open Banking. Implementasi Open Banking inilah yang tadi saya sampaikan. Kalau di BPR, inovasi kami adalah Open Banking Lending berbasis API. Contohnya seperti BPR, kami ajak masuk di OLX. Teknologinya secara API. Kami masuk di Kamudi, di rumah12.com, dan di lain sebagainya. Itu adalah teknologi API. Pertanyaan lain, apakah bisa Pak menabung di BPR melalui Tokopedia? Itu enggak ada inovasi seperti ini. Kami bisa melakukan setelah kami membangun API dengan Tokopedia. Karena saat ini di Tokopedia kan bisa nabung emas kan? Itu kerjasama dengan Pegadaian. Bukan Tokopedia-nya yang menyediakan layanan. Namun Tokopedia connect secara API dengan Pegadaian. Itu contohnya. Bisa beli reksadana. Nah, itulah namanya Open Banking API. Implementasi konkretnya adalah seperti itu. Kalau di OJK sendiri ada kan roadmap ini. Dan terutama pilar kedua adalah transformasi digital. Kami mendukung semua ini. Bahkan kami sudah mempelajari aturan terbaru OJK nomor 25 tahun 2021 akhir dan SE OJK kan tahun 2022 yang menjelaskan lebih detail mengenai OJK 25. Ini gambaran produk-produk yang boleh dijalankan BPR. Dengan izin yang kami peroleh, kami bisa menjalankan simpanan berupa tabungan atau deposito. Jadi orang nasabah BPR bisa menabung melalui uang elektronik. Bagaimana caranya Pak? Apakah perlu terkoneksi dengan core banking system? Jawabannya tidak.
Teknologi itu kami akan launching kurang lebih bulan Januari. Bulan depan kami akan launching teknologi LOS yang tadi untuk AO-nya BPR. Lalu bulan Desember kami akan launching integrasi dengan credit scoring dan e-KYC. Jadi pengajuan offline ataupun online itu BPR bisa request credit scoring melalui web partner kami. Kami yang akan integrasi dengan penyedia LPIP dan penyedia layanan credit scoring yang lain selain Slick. Contohnya telco, utility, billing statement, itu kami bisa bantu semua. Contohnya kemarin kami sudah MOU dengan Axiata. Itu. Lalu berikutnya, apakah bisa Pak pemasaran uang elektronik kegiatan dasar lain? Bisa. Namun kan ada cara-caranya. Ada yang perlu dilaporkan saja, ada yang minta persetujuan. Gambarannya seperti itu. Ini adalah produk lanjutan dan kami akan bisa mendukung mobile banking bila mana BPR berkenan, cek saldo, itu implementasinya tidak perlu membayar, free. Lalu apa Pak benefitnya dengan Bapak memberikan layanan free? Pada waktu seseorang nasabah bisa lihat discovery payment-nya di mobile banking yang kami buat, mereka bisa tahu pinjamannya sisa berapa, lalu mereka bisa melakukan top up pinjaman. Nah, top up pinjaman itulah biayanya ke kami. Jadi bisa membayangkan, hari ini kalau orang mau top up pinjaman kan harus datang ke kantornya BPR, ngisi aplikasi, dinilai ulang usahanya bagaimana. Nah, dengan adanya teknologi, orang bisa mengajukan top up pinjaman setelah dia melihat discovery payment, oh utang saya tinggal sekian, jaminan saya dinilai sekian, saya mau mengajukan top up sekian. Nah, itu gambarannya. Jadi kami tidak ada investasi awal di depan terkait biaya implementasi dan lain sebagainya, tidak ada. Lalu ini adalah gambaran inovasi kami keseluruhan mulai tahun ini, yaitu mulai Juli tahun ini, termasuk tahun depan. Jadi yang kami jalankan saat ini adalah marketplace lending, berikutnya adalah LOS, KYC, lalu ada credit scoring, itu sampai akhir tahun. Ini adalah fee standar kami, namun untuk tahun ini kami free semua. Jadi yang kalau ada pengajuan ditolak, free, tidak ada biaya. Kalau untuk pengajuan di ACC 1%, namun ini pun kemungkinan tahun depan ada promo, tidak harus kena 1%, mungkin ada diskon 50%, gambarannya seperti itu. Lalu LOS yang tadi saya sampaikan itu 10.000 biayanya, kemungkinan kami akan promokan, tapi tahun ini pasti free semua, LOS ini. Lalu yang nomor 4, nomor 5-nya apa? Nah, nanti saya jelaskan. Ini layanan ini hanya ada bila mana kami terkoneksi dengan core banking. Namun kan tidak semua bisa terkoneksi dengan core banking. Nah, itulah nanti kami jelaskan posisi mananya kami bisa membantu. Jadi seringkali orang berpikir investasinya berapa? Kami tidak ada investasi. Kami hanya mendapatkan fee based income dari transaksi yang ada. Jadi kalau nasabahnya BPR itu 10.000, mendapatkan 2.500, itu maka bisa mendapatkan fee based income kurang lebih 25 juta per bulan. Seringkali yang mendapatkan biaya fee based income itu adalah bank umum. Kalau ada BPR yang pakai layanan VA, itu kenanya antara 3.500 sampai 6.000, tergantung kuotanya. Tidak mungkin di cashback ke BPR-nya, pasti dimiliki oleh bank umum. Nah, itulah teknologi kami, pendekatannya seperti itu, jadi kami tumbuh bersama di sini. Lalu ada asuransi digital, jadi kalau mau beli asuransi jiwa, asuransi kredit atau asuransi kendaraan, bisa melalui web kami yang kami terhubung dengan perusahaan asuransinya. Itu gambarannya. Collection management system juga ada, pendataan UMKM, referralku, dan ini adalah yang terakhir, lending berbasis API. Lending berbasis API ini yang tadi saya sampaikan, kami akan masuk ke OLX dan platform-platform digital lainnya, baik itu lending ataupun funding. Itu gambarannya. Ini adalah detail layanan BPR digital yang kami targetkan. Kami targetkan ini
sebisa mungkin maksimal di September tahun depan, bila mana BPR mau integrasi core banking system dengan kami. Jadi nasabah bisa cek saldo, cek mutasi rekening, history payment, bisa beli PPOB dari tabungan BPR yang sudah ditopapkan ke uang elektronik, kan bisa beli PPOB, bisa bayar QRIS. Lalu nilai lebihnya apa, Pak? Kalau ini terjadi di BPR, yang mana LPS-nya BPR lebih tinggi dari bank umum, orang akan lebih senang nabung di BPR karena bunganya lebih tinggi. Untuk yang bersedia bunga ya, kalau BPRS kan tidak boleh bunga. Jadi wadiah yang kami pernah belajar, tabungannya tidak ada bunga. Nah, layanan-layanan inilah yang ada. Yang paling sulit yang terakhir ini, tarik tunai uang elektronik melalui ATM. Bayangkan dulu BPR kalau mau menjalankan APMK harus izin ke Bank Indonesia, alat pembayaran menggunakan kartu. Lalu kalau buka ATM harus izin juga. Hari ini kita punya saldo GoPay di aplikasi Gojek, klik aja tarik tunai atau OVO, itu bisa tarik tunai di ATM BCA. Jadi switching yang kami pakai yaitu Jalin, itu bisa menjembatani tarik tunai uang elektronik di ATM Himbara. Nasabah BPR. Pak Aris Barka, Direktur Utamanya Jalin, membuka kesempatan, ayo Pak Rocky, segera semakin banyak BPR, kami siap support. Karena uang elektroniknya Pak Rocky, nanti bisa kami fasilitasi tarik tunai di ATM-nya Himbara. Dan ATM Himbara manapun, biayanya 5.000. Tapi lebih baik kena biaya 5.000 daripada nasabah nggak bisa tarik uang kan. Tarik uangnya harus di kantornya BPR, hanya jam sesuai layanan, belum tentu jaraknya jauh. Kalaupun tarik uangnya melalui telepon kan belum tentu. Pilih-pilih kan BPR-nya kalau mau tarik uang melalui telepon. Nah itu. Jadi dengan inovasi ini, yang mana kami adalah agregatornya BPR, BPRS, kami bisa mengakomodir nasabah BPR tadi top up dulu ke uang elektronik tabungannya, lalu bisa ditarik di ATM. Jadi nasabah bisa cek saldo, cek mutasi rekening, history payment, bisa beli PPOB dari tabungan BPR yang sudah ditopapkan ke uang elektronik, kan bisa beli PPOB, bisa bayar QRIS. Lalu nilai lebihnya apa, Pak? Kalau ini terjadi di BPR, yang mana LPS-nya BPR lebih tinggi dari bank umum, orang akan lebih senang nabung di BPR karena bunganya lebih tinggi. Untuk yang bersedia bunga ya, kalau BPRS kan tidak boleh bunga. Jadi wadiah yang kami pernah belajar, tabungannya tidak ada bunga. Nah, layanan-layanan inilah yang ada. Yang paling sulit yang terakhir ini, tarik tunai uang elektronik melalui ATM. Bayangkan dulu BPR kalau mau menjalankan APMK harus izin ke Bank Indonesia, alat pembayaran menggunakan kartu. Lalu kalau buka ATM harus izin juga. Hari ini kita punya saldo GoPay di aplikasi Gojek, klik aja tarik tunai atau OVO, itu bisa tarik tunai di ATM BCA. Nasabah BPR. Pak Aris Barka, Direktur Utamanya Jalin, membuka kesempatan, ayo Pak Rocky, segera semakin banyak BPR, kami siap support. Karena uang elektroniknya Pak Rocky, nanti bisa kami fasilitasi tarik tunai di ATM-nya Himbara. Dan ATM Himbara manapun, biayanya 5.000. Tapi lebih baik kena biaya 5.000 daripada nasabah nggak bisa tarik uang kan. Tarik uangnya harus di kantornya BPR, hanya jam sesuai layanan, belum tentu jaraknya jauh. Kalaupun tarik uangnya melalui telepon kan belum tentu. Pilih-pilih kan BPR-nya kalau mau tarik uang melalui telepon. Nah itu. Jadi dengan inovasi ini, yang mana kami adalah agregatornya BPR, BPRS, kami bisa mengakomodir nasabah BPR tadi top up dulu ke uang elektronik tabungannya, lalu bisa ditarik di ATM. Apakah cuma bisa tarik di ATM, Pak Rocky? Tidak. Hari ini kalau kita mau transfer ke multibank kan sulit. Tapi melalui kerjasama dengan
konsep BPR digital ini, yang mana sudah ada di Play Store namanya aplikasi GDCP, bila mana dicoba top up, lalu transferlah 50.000 atau 25.000 ke BCA, 3 detik maksimal sudah sampai uang. Itu kami sudah selesai teknologinya. Seperti OVO, seperti GoPay. Jadi nasabah BPR yang tadi punya tabungan di BPR, lalu diproses top up ke uang elektronik, itu bisa menggunakan semua layanan seperti GoPay. Bayar QRIS, beli PPOB, bayar angsuran, tarik tunai di ATM, transfer multibank, bisa semua. Walaupun ada batasan nilainya. Saldonya maksimal 20 juta. Transaksi 1 bulan maksimal 40 juta. Itu ketentuan Bank Indonesia. Namun kan cukuplah untuk hari-hari mereka bertransaksi seperti itu. Cukup menurut kami. Gitu. Ini adalah inovasi BPR digital yang kami sudah targetkan maksimum September tahun depan selesai. Namun kami butuh partisipasi BPR untuk join dengan kami. Bila ingin mendapatkan informasi lebih detail, kami terbuka untuk Zoom dengan BPR-nya langsung. Mungkin mengajak berapa orang perwakilan untuk Zoom, kami bisa. Bahkan Ketua Perbalindo Malang, misalnya Pak Anam, itu meminta kami presentasi ke seluruh AO-nya. Ada 28 AO di training aplikasi kami. Kami siap. Lalu BPR miliknya daerah Kediri, 60 karyawan teller, CS, AO, saya sendiri presentasi ke mereka terkait apa. Jadi kami welcome untuk bila mana teman-teman BPR hendak mendapatkan pemaparan lebih lanjut mengenai apa. Ini adalah gambaran terakhir. Jadi ini adalah proyek-proyek kami ke depan. Kami terbuka bila mana ada pertanyaan. Karena seringkali lebih baik interaksinya dua arah. Saya yakin pasti banyak pertanyaan. Monggo, saya persilakan. Boleh ya Pak Subagio ya? Silakan. Ya. 15 menit lagi. Ya. Ya, silakan Pak. Oke, makasih banyak Pak Rocky. Langsung saja saya bertanya. Saya pulang baru datang juga. Saya dari BPR Alinda. Saya dengan Uta. Ini saya sudah di aplikasinya itu kan sudah ada di Play Store. Saya sudah download. Saya coba untuk mau mengaktifkan, tapi di OTP-nya belum bisa aktif. Iya, belum bisa aktif. Nomornya apa? Ya, Nomornya? nomor Telkomsel. Telepon. Ya, mungkin jaringannya yang ini. Nanti saya coba lagi minta aktif. Itu aja yang bisa saya tanyakan, Mas. Ya. Jadi OTP-nya itu umumnya maksimal 15 detik. Oke, Pak. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Seringkali yang ditanya adalah servernya. Servernya kan ada di Ataku. Jadi kami Ataku itu sudah mengikuti komitmen. Jadi kami akan melanjutkan seperti yang GDCP perusahaan kami satunya, yaitu sudah mendapatkan ISO 27001 untuk keamanan informasi dan compliant sesuai standar ISO. Jadi servernya di Ataku ini kami pastikan dan kami sudah membangun audit trail bahwa kami tidak bisa mendapatkan akses ke database-nya. Akses yang diterima oleh kami adalah ngeset bunga seperti yang tadi, memantau orang login seperti tadi bapaknya, OTP tidak terkirim, kami akan periksa. Lalu orang daftar, itu kami bisa. Namun kalau ada orang pinjam, alamatnya di mana, pinjamannya berapa, kami tidak akan bisa mengetahui. Yang kami bisa tahu adalah kami nagih setiap awal bulan atas pinjaman yang kemarin. Jadi kami hanya tahu nominal pinjamannya saja, serta BPR mana yang kami harus nagih. Itu gambarannya. Jadi itu sudah menjadi bagian kami, komitmen kami terhadap OJK. Dan kami semua backgroundnya ada dari Bank Umum, saya dari Koperasi dan BPR, ada yang dari Multi Finance, founder-foundernya. Jadi kami sangat patuh terhadap aturan. Itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya. Oh, sorry. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya. Saya Halida dari BPR Alimba. Jadi ya ini
pemaparannya tadi sangat bagus sekali membantu BPR. Namun gimana jika misalnya aplikasinya seperti yang Bapak tadi bilang, servernya apakah sampai ke daerah-daerah atau seperti apa Pak? Terus kedua, bagaimana bentuk kerjasamanya Pak? Apakah misalnya kerjasamanya harus izin lagi dengan OJK atau memang sudah langsung aplikasinya langsung dengan BPR-nya, begitu Pak? Supaya memudahkan kami, apalagi terus terang bagi awal kami yang sangat sampai saat ini itu masih menerapkan cara konvensional Pak. Iya. Jadi kami memang menerapkan dengan cara digital, tapi belum menemukan wadah yang tepat untuk tetap mengacu analisa yang cepat, gitu Yeah. Pak. Yeah. Cepat dan meminimalisir resiko. Yeah. Terus dari aplikasi ini apa sih resikonya Pak? Yeah. Supaya kami bisa sama-sama tahu Yeah. yang terjadi selama ini, yang kerjasama sebelumnya harus tahu. Yeah. Mungkin saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi server kami ada di Indonet di Jakarta dan satu lagi di Lintas Arta Jatiluhur. Jadi kami servernya adalah on, kami tidak memakai cloud karena OJK selaku pengawas kami ingin lihat servernya di mana dan apakah data itu disimpan dengan benar, tidak disalahgunakan. Mungkin itu jawabannya untuk terkait server. Jadi kami tidak memakai teknologi cloud dan layanan kami adalah on, jadi harusnya di backup secara otomatis real time. Itu. Terkait tadi apakah memerlukan izin dari OJK? Saya mungkin dapat jelaskan seperti ini. Jadi kami saat ini, karena kami tidak mengelola portofolio, sesuai kategori ini adalah produk dasar. Produk dasar ini kalau kami pelajari dari POJK, sifatnya hanya dilaporkan. Dan itulah yang memudahkan kami menggait 55 institusi BPR. BPRS kami belum join, karena produk syariah kami belum launching. Untuk mudah, karena kami tidak seperti P2P lending. Kami tidak mengelola portofolio dan kami tidak menyentuh uangnya. Pertanyaannya, inovasi apa Pak yang nanti pasti memerlukan persetujuan dari OJK? Inovasi yang ini, mobile banking. Sesuai yang kami ketahui dalam produk lanjutan di POJK 25 ada 1, 2, 3. Yang ketiga ini sebenarnya sudah ada tetangganya BPR di Sulawesi. BPR Palu Lokadana. BPR Palu Lokadana itu sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Ini izin dari otoritas lain ya. Proprietary Channel Mobile Banking, PJB 1. Di Jawa, banyak sekali yang sudah mendapat izin. Ada BPR Surayuda, Bank Jombang, BPR Eka, BPR Lestari, itu sudah mendapatkan izin Proprietary Channel Mobile Banking. Kalau ditanya, tadi saya belum cerita, saya ngurus izin berapa lama di Bank Indonesia, 3,5 tahun. Ngurus izinnya selama itu. Dan investasi yang kami tanamkan berapa? Kurang lebih 15-20 M atas sebuah teknologi. Apakah ada keberhasilan? Pasti dapat izin? Jawabannya belum tentu. Karena ada juga pemain besar lain yang tidak mendapat izin dari Bank Indonesia. Jadi, resikonya pada waktu terjadi mobile banking ini, pasti harus pengajuan, dan kalau tidak salah ada pengujian terbatas di POJK tersebut. Prototype kalau tidak salah di POJK-nya. Itu hanya kurang lebih 6 bulan. Mengapa kami jadwalkan ini kurang lebih di tahun depan, bulan April minimal? Karena terus terang kami perlu sosialisasi ke OJK-nya. Itu. Jadi kalau inovasi Ataku, lending, LOS, KYC, credit scoring, lalu tadi uang elektronik, itu tidak perlu izin ke OJK karena sifatnya pemasaran uang elektronik dari penerbit lain. Itu yang bisa saya jawab. Lalu pertanyaan yang ketiga, mitigasi resikonya. Tidak perlu khawatir, seringkali pertanyaan Pak, kami kalau mau mengajukan produk baru, walaupun itu produk dasar, seringkali diminta oleh OJK SOP kebijakan. Kami sudah support semua. Jadi produk ini SOP-nya apa, kebijakannya apa, flowchart-nya apa, kami sudah support. Itu sebagai dokumen penjelasan untuk kebutuhan OJK bila mana memeriksa. Termasuk self-assessment resiko, resikonya apa,
mitigasi resikonya apa, kategori resiko low, medium, high setelah dilakukan mitigasi, kami sudah siapkan semua. Jadi untuk dokumen compliant, untuk bila mana OJK tanya, karena sifatnya kan melaporkan, itu tidak perlu khawatir. Tapi kalau yang mobile banking tadi sifatnya mengajukan persetujuan, itu kami sudah support semua. Dan itu seringkali permintaannya BPR, Pak, kami tidak mengetahui atau mempunyai kemampuan untuk membuat SOP dan kebijakan terkait inovasi ini. Kami siap support. Itu gambarannya. Apakah kira-kira terjawab tiga pertanyaannya? Ya, itu gambarannya. Jadi memang ini hal yang baru. Tantangan kami sebenarnya tantangannya edukasi ke institusinya. Itu tantangan utamanya kami. Bila institusinya sudah paham, AO-nya yang akan melakukan edukasi ke nasabahnya. Tadi tantangan kami ke institusinya, dan kami welcome. Mau minta sesi berapa kali pun untuk mengetahui produk kami welcome. Kalau jauh mungkin Zoom ya, walaupun agak kurang nyaman kalau Zoom, tidak bisa mengalir pertanyaannya kalau Zoom itu. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan yang lain. Jadi kadang-kala daripada penasaran, kami menyarankan, Pak, tahapannya bagaimana Pak kelanjutannya? Kami tidak serta-merta langsung PKS, karena PKS itu bila mana kami sudah melakukan training. Jadi bila mana bersedia, MOU dulu aja dengan kami. Nanti dokumen MOU kami bisa berikan melalui daftar hadir tadi, emailnya atau nomor teleponnya. Dari situ kami persilakan metode training. Akan dijelaskan semua oleh tim kami teknologi atap itu seperti apa. Setelah dinilai BPR itu butuh atau siap, barulah PKS. Karena setelah PKS itu diaktifasi, lokasi BPR Anda diaktifasi, termasuk kantor kasnya diaktifasi, termasuk kantor cabangnya. Jadi 30 km tadi itu jaraknya bukan dari kantor pusatnya. Jadi termasuk dari kantor kasnya pun bisa mengakomodir 30 km sekeliling untuk orang bisa pengajuan pinjaman. Jadi sebelum sampai PKS, kami ada sesi training. Dan itu free, karena kami memang fokusnya melayani dulu sampai institusinya jelas dan clear dulu atas teknologi kami. Itu gambarannya. Boleh? Kalau ada kesempatan bertanya, silakan. Oke Pak, kami tambahkan sedikit. Kalau kami di Selayar Pak itu Pak, kami atas nama Afrizal Akib dari DPR Posisi Tanah Abang Selayar Pak. Kami tertarik dengan aplikasi apa yang dipaparkan Bapak ini, bahwa memang cocok untuk BPR di zaman sekarang ini. Cuma terkendala di kami di Selayar Pak. Kebetulan di Selayar itu 11 kecamatan. Di kepulauannya lagi terdiri dari 5 kecamatan lagi Pak di pulaunya. Dan terdiri beberapa desa. Kepulauan-kepulauan itu sampai berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur Pak. Kendala kami karena sistem jaringan. Ya, bahkan kami sudah ada core banking dan kami sudah punya cabang di Kepulauan 1, 2 kantor kas, tapi yang menjadi kendala karena tidak bisa connect aplikasinya dengan di vendor itu Pak, atau jadi masing-masing dia mengirim datanya ke kantor pusat kami di kota Selayar, di kota Meteng, baru kami masukkan di aplikasi untuk pelaporan itu. Pertanyaannya, apakah kemarin saya bentuk Pak semua di perangkat desa untuk bekerja sama dengan BPR sebagai info center kami. Kalau di BRI kan ada namanya Podomatri. Kami juga bikin inovasi untuk kerjasama dengan seluruh aparat desa untuk menjadi menjadi perwakilan kami di setiap desa itu. Jadi dia mendata, mengisi formulir, baru memfasilitasi ke kantor kami untuk kami proses. Nah, dengan adanya aplikasi mungkin bisa memudahkan. Cuma pertanyaannya itu Pak, apakah dia harus upload satu-satu bahannya baru kami proses di kantor pusat atau langsung ke
connect di aplikasi Bapak. Nanti ketika kami bisa join dengan aplikasi Kartu. Iya. Yang kedua menjadi kendala kami biasa pengikatannya di notaris. Oke. Ya, di notaris itu biasanya meminta titik koordinat. Nah, sementara kalau di pulau-pulau biasa kan, ya, di kendalanya mungkin bisa kalau HP biasa, HP yang kecil itu istilahnya biasa orang kampung HP senter. Tapi kalau Android tak bisa connect biasa Pak. Ya. Sekarang pemerintah sudah mencanangkan mendirikan beberapa BCS di beberapa kecamatan yang ada di pulau, dan alhamdulillah sudah berjalan sekarang, tapi belum berfungsi. Ya, pertanyaannya juga ketika terjadi misalnya kendala, kadang biasa jaringan tidak bagus, nah, sehingga masyarakat biasa membutuhkan pelayanan cepat juga, sehingga kami memakai pola-pola itu tadi, pola-pola kerjasama dengan perangkat desa, khususnya kalau perangkat desa yang punya gaji, itu kami minta pertanggungjawaban dengan bendaharanya, supaya ketika pencairan dananya dia langsung di auto debit. Jadi kami juga memanfaatkan biasa BRI yang ada, berlinya Pak, yang ada di ibu kota kecamatan atau di desa-desa yang dipasang untuk membayar angsurannya itu lewat berlinya itu. Nah, kendalanya kan BRI pasti membaca Pak. Makanya nasabahnya BPR banyak di pulau ini. Dia masuki dia. Misalnya begitu. Nah, contoh itu Pak. Ternyata ini. Kebetulan di satu daerah itu ada namanya Pulau Binatok. Di situ banyak nelayan. Disitulah kumpulan kami BPR pesisir Pak, biar kita dikalah di darat tapi kita menang di pulau. Nah, tapi sekarang dia sudah mulai juga masuk di pulau karena mungkin ada target menteri-menterinya ini atau AO-nya, dia sampai bermain apa di sana atau dia bikin apa ya, base camp di daerah situ, masing-masing ada jadwalnya. Jadi dengan adanya itu kan kita harus mengimbangi lah laju apa ini, laju pembesar kreditnya ya. Karena BPR kan hidupnya memang di situ Pak, UMKM. Nah, ketika kita dikalah dalam UMKM, kita BPR kita ini. Jadi harus kita banyak-banyak bikin inovasi dan bekerja sama dengan pelaku aplikasi yang memang cocok untuk BPR. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Jadi memang inovasi kami pastinya harus ada sinyal internet Pak, pastinya. Namun 2 minggu lalu tepatnya waktu saya ke Jakarta, saya punya kenalan, memang kenalan saya ini disuntik oleh investor asing Pak. Dia menyediakan BTS tapi swasta Pak. Kalau misalnya berkenan, coba saya hubungkan. Karena terus terang banyak di Indonesia Timur itu kurang internetnya. Dan itu tidak bisa dipungkiri Pak, terjadi. Di lain sisi pemerintah mencanangkan digitalisasi, tapi internetnya nggak ada. Nah, itulah yang kami coba, termasuk beberapa tahun lalu, tepatnya saya kan istri saya orang Sulawesi Tengah Pak, Una Ampana. Waktu itu yang ada ya Telkomsel, itu pun spot-spot tertentu kadang blank, gitu. Nah, 10 tahun yang lalu lah, kurang lebih di Una itu. Jadi saya berpikir itu masalah klasik ya yang harus diatasi. Namun saya menyarankan ke Bapak yang tadi masih punya kantor di daratan ya Pak ya. Ya tadi coba dulu Pak. Saran saya coba dulu, nggak ada salahnya. Karena misi kami kalau dalam persentase itu hanya 30% komersial, 70% sosial Pak. Karena saya hari ini besar dari BPR. Saya besar dari koperasi. Misi kami adalah membantu industri yang memang tidak mempunyai teknologi. Jadi 30% hanya komersial Pak bagi kami. Gitu. Jadi saran saya dicoba dulu aja, walaupun gratis, coba dulu. Minimal tahu, siapa tahu ada BTS di sana yang sudah terpasang, edukasinya biar lebih cepat. Apalagi notarisnya membutuhkan geolocation Pak. Nah, di teknologi Artaku itu juga disimpan Pak geolocation-nya.
Jadi geolocation ini misalnya saya pengajuan di sini, kantornya Bapak misalnya 25 km jauhnya. Bapak tidak perlu mengetahui lokasi saya di mana, daerah mana, klik aja lokasinya langsung ada petunjuk Google Map Pak, ke lokasi saya. Nah, itulah pentingnya geolocation Pak. Gitu gambarannya. Ya. Jadi mungkin pertanyaannya bisa terjawab. Saran saya dicoba dulu, karena tantangan kami adalah membantu institusinya dulu Pak. Institusinya kebantu, walaupun landing mungkin terhambat ya Pak ya. Siapa tahu fundingnya kebantu Pak. Karena BPR kan boleh menerima tabungan dan deposito dari se-Indonesia kan? Boleh. Siapa tahu fundingnya kebantu Pak. Karena funding yang kami terapkan, bisa saja orang Jombang bisa nabung di BPR-nya Bapak. Karena punya keluarga atau asli daerah sana. Terus dia nomaden ke Jawa. Ingin meningkatkan kapasitas daerah Pak. Naruh deposito bisa saja, kan dijamin LPS, berlaku nasional, tidak ada ruginya. Jadi produk yang kami tawarkan tidak hanya lending Pak, tapi minimal yang kami harapkan institusi BPR, personel-personelnya paham dulu. Itu tantangan kami Pak, karena misi kami ke sana dulu. Jadi kami ingin membuat seperti tadi ada mobile banking, itu mobile bankingnya beda Pak dengan BCA. Satu aplikasi yaitu Apakku itu bisa mobile bankingnya multi BPR, memakai logika login dan login. Contohnya kalau kita buka BCA mobile, nomor telepon kita kan harus didaftarkan ke CS ya, itu logikanya. Nah, kami juga memakai teknologi itu Pak. Jadi nomor teleponnya itu pasti harus sama dengan nomor teleponnya di core banking, dan kami tautkan. Itu kalau bahasa teknologi ditautkan. Sehingga semua informasi saldo saya, tabungan, deposito saya, pinjaman saya bisa cek melalui aplikasi. Lalu saya bisa top up pinjaman di situ. Saya bisa request top up keuangan elektronik. Setelah itu saya mau ganti BPR lain, ya saya login. Saya login ke BPR yang lain. Nah itu gambarannya. Jadi itu saran saya, dicoba dulu aja Pak. Mungkin ada 1-2 hal, ini saya belum perlu dulu, ada yang lain manfaatnya. Itu gambarannya. Ya, saya rasa waktu saya sudah cukup ya. Sudah molor banyak ini. Ya. Ya. Berarti loh Pak. Saya terima kasih banyak ya. Terima kasih. Ya.